Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital etika profesi manajemen pendidikan. Kita sekarang berada di modul ke-5,2 pada modul sebelumnya. Kita telah diperkenalkan dengan beberapa model atau kerangka kerja pengambilan keputusan etis, seperti model langkah demi langkah dan model berbasis prinsip. Kita juga telah memahami mengapa menggunakan model-model ini penting untuk membantu kita menganalisis dilema secara lebih terstruktur dan objektif. Kini, saatnya kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Tujuan dari modul 5,2 ini adalah menerapkan salah satu kerangka kerja pengambilan keputusan etis pada sebuah studi kasus yang telah kita bahas di bab keempat. Dengan melakukan ini, kita berharap proses analisis dilema etis menjadi lebih konkret dan langkah-langkahnya lebih jelas untuk diikuti. Untuk latihan kali ini, mari kita gunakan kembali studi kasus dari modul 4,3 mengenai masalah kedisiplinan siswa, yaitu kasus perkelahian antara Andi dan Bima di SMA Harapan Bangsa, yang dipimpin oleh Ibu Ratna. Kita juga akan mencoba menerapkan model pengambilan keputusan etis langkah demi langkah, yang telah kita bahas di modul ke-5,1 ringkasan singkat kasus. Ingat kembali, Ibu Ratna dihadapkan pada dilema setelah perkelahian antara Andi dan Bima. Aturan sekolah memiliki kebijakan toleransi nol yang mengharuskan skorsing 3 hari bagi semua yang terlibat. Namun, situasinya kompleks. Bima jelas memprovokasi Andi mengenai masalah keluarganya dan memiliki catatan perilaku kurang baik. Sementara Andi yang terprovokasi dan sedang dalam tekanan memiliki catatan perilaku baik. Menerapkan aturan secara kaku terasa tidak adil bagi Andi dan kurang edukatif, namun melanggarnya berisiko inkonsistensi dan protes. Penerapan model 8 langkah pada kasus Ibu Ratna. Mari kita coba memposisikan diri sebagai Ibu Ratna dan mengikuti langkah-langkah model tersebut. Langkah 1. Kenali masalah etis. Aplikasi. Ibu Ratna menyadari ini bukan sekadar pelanggaran tata tertib biasa, tetapi sebuah dilema etis. Mengapa? Karena ada konflik nyata antara beberapa nilai atau prinsip yang sama-sama penting. Kewajiban untuk menegakkan aturan sekolah demi ketertiban dan konsistensi. Kewajiban untuk berlaku adil kepada setiap siswa, mempertimbangkan konteks, peran, dan tingkat kesalahan. Kewajiban untuk peduli pada kesejahteraan siswa dan memastikan proses disiplin bersifat mendidik, bukan sekadar menghukum. Ada juga potensi gangguan dari faktor eksternal yang bisa menguji integritas keputusan. Ini jelas lebih dari sekadar masalah teknis penerapan sanksi. Langkah 2. Kumpulkan fakta-fakta relevan. Aplikasi. Ibu Ratna perlu memastikan ia memiliki semua fakta objektif. Fakta yang sudah ada. Aturan toleransi 0. Kronologi kejadian, catatan perilaku kedua siswa. Kondisi keluarga Andi. Status orang tua Bima. Fakta yang mungkin perlu ia gali lebih dalam sebelum memutuskan. Seberapa intens dan apa persisnya kata-kata provokasi Bima? Apakah ada sejarah konflik sebelumnya antara Andi dan Bima? Bagaimana respons dan sikap Andi serta Bima setelah kejadian dan saat dimintai keterangan? Bagaimana praktik penanganan kasus perkelahian serupa di masa lalu? Konsultasi dengan guru BK mengenai kondisi psikologis Andi dan potensi dampak skorsing padanya. Memastikan bunyi redaksi aturan toleransi nol secara persis. Adakah ruang interpretasi atau klausul khusus? Langkah 3. Identifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya. Aplikasi. Ibu Ratna mendaftar pihak-pihak yang terpengaruh. Ibu Ratna, kepentingan menjaga disiplin, keadilan, reputasi sekolah, hubungan baik, kepatuhan pada aturan. Andi, kepentingan diperlakukan adil, didengarkan, mendapat dukungan, tidak dirugikan masa depannya, belajar mengelola emosi. Bima, kepentingan menerima konsekuensi yang adil, belajar tanggung jawab atas perilakunya, mendapat kesempatan memperbaiki diri. Ortu Andi, kepentingan anaknya adil, terlindungi, terbantu masalahnya. Ortu Bima, kepentingan anaknya tidak disalahkan secara berlebihan. Mungkin juga menjaga citra keluarga. Guru, kepentingan aturan ditegakkan. Siswa belajar, tugas mereka dihargai. Siswa lain, kepentingan lingkungan aman, aturan jelas dan adil. Belajar dari kasus ini. Sekolah atau institusi, kepentingan reputasi, iklim kondusif, penegakan tata tertib, komite sekolah, kepentingan pengawasan, representasi orang tua. Langkah 4. Identifikasi prinsip etika, nilai,
dan aturan yang relevan atau bertentangan. Aplikasi, Ibu Ratna mengidentifikasi tarik-menarik nilai, aturan, kebijakan tertulis, toleransi nol, prinsip etika yang bertentangan, keadilan prosedural versus keadilan distributif atau retributif, tanggung jawab versus kepedulian dan beneficence, integritas versus pragmatisme, nilai institusi, disiplin, keadilan, pembelajaran karakter, keselamatan. Langkah 5. Kembangkan opsi atau alternatif tindakan. Aplikasi. Ibu Ratna meninjau kembali opsi-opsi yang mungkin. Skorsing sama rata 3 hari. Skorsing berbeda. Fokus, restoratif. Kombinasi. Meninjau ulang kebijakan toleransi nol untuk masa depan setelah kasus ini diselesaikan. Langkah 6. Evaluasi setiap opsi secara kritis. Aplikasi Ibu Ratna kini menimbang pro dan kontra setiap opsi menggunakan lensa etis. Opsi 1. Konsisten jelas, mudah diterapkan, menegakkan aturan formal, tidak adil bagi Andi, mengabaikan konteks, kurang edukatif, potensi demotivasi Andi. Opsi 2. Lebih adil secara substantif, lebih proporsional, potensi lebih edukatif, melanggar aturan tertulis, risiko inkonsistensi, potensi protes Bima atau ortunya, membuka preseden. Opsi 3. Fokus pada pembelajaran, perbaikan hubungan, akar masalah, sangat edukatif, mungkin dianggap lunak, butuh waktu dan skill mediasi, tidak sesuai aturan formal skorsing. Opsi 4. Mencoba menyeimbangkan aturan dan kebutuhan individu, menjaga konsistensi formal, sambil memberi perlakuan edukatif berbeda. Sanksi formal masih terasa tidak adil bagi Andi, butuh sumber daya pendampingan ekstra, kompleksitas pelaksanaan. Langkah 7. Buat keputusan dan bertindak. Aplikasi, ini adalah momen Ibu Ratna harus memilih berdasarkan analisisnya. Model ini tidak memberikan jawaban otomatis. Ibu Ratna harus menggunakan penilaian profesional dan hati nuraninya. Mari kita asumsikan, setelah pertimbangan matang dan mungkin konsultasi dengan wakil atau guru senior, Ibu Ratna memilih opsi 4. Ia memutuskan ini karena merasa penting menjaga kredibilitas aturan formal sekolah, namun ia juga sangat meyakini pentingnya pendekatan edukatif dan keadilan individual. Ia kemudian merencanakan tindakan, mengkomunikasikan keputusan skorsing 3 hari kepada kedua siswa dan orang tua mereka secara terpisah, menjelaskan dasar aturan sekolah. Namun, dalam komunikasi tersebut, ia juga menjelaskan bahwa sekolah memahami konteks berbeda dari kedua siswa, merancang program pendampingan selama dan pasca skorsing yang spesifik untuk Andi, fokus pada konseling pengelolaan stres dan emosi, serta strategi menghadapi provokasi. Untuk Bima, fokus pada konseling mengenai empati, dampak perundungan verbal, dan tanggung jawab atas tindakan provokasinya. Menjelaskan rencana pendampingan berbeda ini kepada orang tua. Menugaskan guru BK dan wali kelas untuk melaksanakan program pendampingan tersebut. Menyiapkan justifikasi tertulis jika diperlukan. Langkah 8. Refleksikan hasilnya. Aplikasi. Setelah program skorsing dan pendampingan berjalan, Ibu Ratna menjadwalkan evaluasi. Ia akan memantau perubahan perilaku Andi dan Bima di sekolah. Respons jangka panjang dari orang tua keduanya. Dampak keputusan ini terhadap iklim disiplin sekolah secara umum. Masukan dari guru BK dan wali kelas mengenai efektivitas program pendampingan. Berdasarkan refleksi ini, ia mungkin akan menginisiasi diskusi di tingkat sekolah untuk mengevaluasi kembali efektivitas dan keadilan dari kebijakan toleransi nol itu sendiri untuk kemungkinan revisi di masa depan. Manfaat penerapan model dalam kasus ini dengan mengikuti langkah-langkah model ini. Ibu Ratna mendapatkan beberapa manfaat. Mencegah keputusan emosional. Tidak langsung menghukum berdasarkan kemarahan atau langsung memberi keringanan karena kasihan, tetapi melalui analisis fakta dan nilai. Pertimbangan komprehensif, memaksa untuk melihat dari berbagai sudut pandang stakeholder, dan menimbang berbagai prinsip etika yang relevan. Klarifikasi konflik nilai, membantu mengidentifikasi dengan jelas inti pertentangan antara aturan, keadilan, dan kepedulian. Transparansi, proses berpikir, memudahkan Ibu Ratna untuk menjelaskan dasar pemikiran di balik keputusannya kepada pihak lain. Fokus pada solusi bertanggung jawab, mendorong pencarian solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dan aspek pembelajaran, mendorong perbaikan berkelanjutan. Langkah refleksi memastikan adanya pembelajaran dari setiap kasus untuk perbaikan
kebijakan atau praktik di masa depan. Sebagai penutup modul 5,2 ini, kita telah melihat bagaimana penerapan model pengambilan keputusan etis, langkah demi langkah, dapat memberikan struktur dan kedalaman pada analisis dilema yang kompleks. Seperti kasus disiplin siswa yang melibatkan pertentangan antara aturan, keadilan, dan kepedulian. Model ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bersifat arbiter, melainkan didasarkan pada pertimbangan fakta, nilai, prinsip, dan konsekuensi yang matang. Meskipun model tidak menghilangkan keharusan untuk menggunakan penilaian profesional dan keberanian moral dalam membuat pilihan akhir, ia adalah alat yang sangat berharga untuk memandu proses tersebut. Dengan selesainya modul ini, kita juga mengakhiri pembahasan di bab 5, mengenai kerangka pengambilan keputusan etis. Pada bab selanjutnya, bab 6, kita akan beralih ke topik yang lebih luas namun sangat penting, yaitu tentang bagaimana membangun budaya etis di institusi pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam latihan analisis ini. Semoga kemampuan kita dalam mengambil keputusan etis yang bertanggung jawab terus meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.